Netizen tuh jangan, kalau udah gembel plus miskin, rumah juga masih kontrak atau nggak jelas, bayar token juga ribet, nggak usah ngomongin soal duit miliaran, yang juga belum pernah. Nggak usah, jangan tahu diri, harus tahu diri, harus tahu kapasitas itu. Jangan pula nanti dibilang miskin, nggak terima padahal beneran miskin, tapi maunya sosokan ngomongin soal duit miliaran. Nggak usah. Kadang-kadang netizen juga suka nggak sadar diri sih, udah mah cuma ikut nimbrung, dapat endorse juga enggak, followers naik juga enggak, tapi nimbrung, kesel sendiri, dibikin-bikin sendiri, nyesek sendiri. Nah kalau gue mah mau nimbrung urusan orang, kayak urusan siapa mah terserah gue, followers gue nambah, pemasukan duit gue ada, ayo lah. Kalau netizen udah mah maki-maki, udah mah komen melulu, tapi followers nggak nambah-nambah, duit nggak masuk-masuk, yang gembel makin gembel, yang miskin makin miskin, yang pengangguran nggak dapat kerjaan. Tapi kalian tuh punya rasa amarah di dalam hati kalian yang tidak bisa diluapkan. Anak nggak diurus, nggak masak, marah-marah aja kerjaannya sama tetangga. Begitu, kalian tuh harus sadar diri, ngerti nggak? Lah kalau gue mau nyinyirin orang mah wajar. Netizen dirugikan apa sih sama mereka, sama Juragan J99 dirugikan apa? Nggak dirugikan kan? Nggak ada yang dirugikan. Terus kenapa langsung dibully? Mendingan kita zikir, mendingan kita perbaiki diri kita, mendingan kita berkaca dari mereka orang-orang yang sukses. Benar nggak? Jadi kalau ngelihat orang sukses itu baca sholawat, jangan ngoceh, jangan ngefitnah, apalagi ngefitnahnya dari kopi. Biar itu jadi urusan politik, nggak ada urusannya sama kita. Itu kapasitas, bukan kapasitas kita. Kita itu rakyat yang nggak ngerti tentang hal-hal yang seperti itu. Itu urusannya kepolisian, urusannya itu sudah mempunyai kapasitas masing-masing. Jangan kau nyinyir. Alhamdulillah, rezeki halal, bukan dari gadun, bukan dari jual diri. Yang ditunjukin home theater Google. Malu dong. Rumah ngaku 10M, ternyata 4M nggak lunas. Ternyata Jengger jualin tas orang. Nah, kalau gue ngejual tas gue sendiri, guys. Ini tas gue, bukan tas minjem, ngerti? Kalau Jengger, aduh, dibayar paling cuma sejuta. Udah gitu ngejualin tas orang. Say, ini kenapa lu nggak ada cop TV lu, Jengger? Dewi Persik semakin menjadi-jadi bongkar borok Nikita Mirzani yang selalu iri dengki. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Nah sekarang emangnya sih aku sih tidak mau ikut campur urusan Mas Gilang sama Mbak Sandi. Cuman yang menjadi pertanyaan gue kadang, guys, suka ikut miris ngeliat guys. Sedangkan dia bikin status waktu itu, guys, aku ditipu, ternyata berarti kan dia oncom, dia sendiri aja masih tanya sama kakak-kakaknya, kakak, ini asli apa enggak kakak? Coba, kakak, ini asli apa enggak kakak? Terus lu sok-sokan gue yang sudah lama banget bisnis tas. Hah? Kalau gua mau jual tas gua yang laule, yang penting tas sendiri, bukan tas minjam. Bener nggak? Pedangdut Dewi Persik menyindir seseorang yang disebutnya sebagai Jengger. Banyak netizen beranggapan sosok tersebut adalah arti berinisial NM. Dalam sebuah video yang diunggah oleh akun Instagram @lambegosip, Dewi Persik awalnya menyinggung soal kepemilikan rumah si Jengger yang diklaim seharga 10 miliar rupiah. Rumah, ngaku 10 miliar rupiah, ternyata 4 miliar rupiah itu pun nggak lunas, ujar Dewi Persik sambil tertawa, dikutip dari matamata.com, Senin, tanggal 28 Maret tahun 2022. Selanjutnya, mantan istri Saipul Jamil itu juga menyinggung soal aktivitas jual beli tas yang dilakukan si Jengger. Ia menyebut tas tersebut bukan punya si Jengger. Kalau gue ngejual tas gue, Gus, bukan tas orang. Ini tas gue bukan tas minjem, lanjutnya. Kalau Jengger, aduh dibayar paling cuma 1 juta, udah gitu ngejual lintas orang, ujarnya lagi. Tak hanya itu,
Dewi Persik juga menyebut si Jengger sudah sepi job di stasiun televisi. Dewi juga menantang orang tersebut untuk datang menjualkan tas-tasnya. "Kenapa lu nggak ada job di TV lu, Jengger?" "Nggak ada job TV, kasihan," ujar Dewi. "Sini lu mau duit? Ayo sini jualin tas gue nih," lanjutnya. Di bagian akhir video tersebut, Dewi Persik memberi pesan seseorang jika ingin punya rumah yang besar dan bebas banjir harus kerja keras dan kerja halal agar rezekinya barokah. Rumah Jengger aja kebanjiran, kalah sama Dewi Persik, ya bukan sombong. Kata Allah, Allah itu benci sama orang yang sombong. Tapi ini setidaknya dia biar tahu orang kalau kepingin punya rumah yang besar itu harus kerja banting tulang siang malam dengan cara halal biar barokah, pungkasnya. Para netizen pun berlomba menebak sosok Jengger yang dimaksud oleh Dewi Persik. Beberapa menyinggung sosok dengan inisial NM. "Baru dapat lawan imbang nih si NM," tulis seorang netizen. "NM gak berani ngelawan Dep. Gak ada nyari ributnya sama orang yang diem," sahut netizen lain. "Kalau emang benar buat NM, dan lihat tindak tanduknya, gak apa-apalah kali ini dukung Mbak DP. Walau emang salah, tapi NM mesti dapat lawan yang seimbang," ujar netizen lain. Diduga sentil Nikita Mirzani yang sindir Juragan 99, Dewi Persik, selalu iri dengki, lihat kesuksesan semua orang. Nama Nikita Mirzani memang belakangan ini menjadi perbincangan publik usai beberapa kali melakukan sindiran telak kepada Gilang Widya Pramana atau Juragan 99. Nah kekinian, pedangdut kondang Dewi Persik diduga melayangkan sentilan telak kepada Nikita Mirzani. Seperti yang diketahui, belakangan Nikita memang tengah menyorot soal kekayaan Juragan 99 dan sang istri, Sandi Purnamasari. Aksi Nikita semakin menjadi-jadi setelah Juragan 99 dan Sandi mengakui kebohongan mereka soal kepemilikan jet pribadi. Sikap Nikita yang demikian mengundang beragam pro dan kontra. Dewi Persik diduga ikut menyentil Nikita Mirzani yang membongkar kebohongan Juragan 99 soal di sosial media. Dalam video yang diunggah akun @rumpi_gosip, terlihat DP sapaannya itu diduga menyentil Nikita lewat sebuah lagu. Ia memanggil nama Nikita dengan sebutan Jengger, dan memintanya untuk berkaca atas tingkah lakunya. "Oh pecah 1000, itu Jengger, julukan Nikita Mirzani, pecah itu sudah. Makanya dia nggak bisa ngaca, pecah kacanya soalnya," kata Dewi Persik. Dewi kembali melontarkan sindiran diduga untuk Nikita dengan mengatakan, "Hanya Jengger yang selalu iri dengki, lihat kesuksesan semua orang," ujarnya. Istri Angga Wijaya itu juga menilai bila Nikita Mirzani selalu merecoki kebahagiaan dan kesuksesan orang lain. Ia menyebut bila Nikita iri dan tak bisa mendapatkan kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Karena dia tidak bisa mendapatkan kebahagiaan, sindirnya. Video Dewi Persik tersebut sontak memancing beragam komentar dari warganet. Tak sedikit di antaranya yang ikut memberi sindiran kepada Nikita. "Nikita Mirzani harus lihat tuh," komentar @sitihodijagalaysyah. "Iya bener sih gak bisa ngaca ke dirinya sendiri," saut @meilani rahma. "Klo DP mulai angkat bicara si Jengger pasti kalep deh, karena DP tahu borok-borok Nikmir," timpal @yu_Meimei. Dewi Persik mau jualan tas, mau tas itu zaman Laule atau zaman Bahala waktu dia masih mangkal di Blok M, iri. Bukan tas orang, bukan tas minjem kayak dia untuk nampang, ya diduduk di bisnis kelas. Cuma buat tipu-tipu orang. Apa bedanya lu ngata-ngatain orang? Ngata-ngatain si Gilang sama Sandi, pesawat palsu lah, pesawat ini. Padahal kebenarannya juga nggak ngerti kayak gimana, dan kita nggak ngerti alasannya apa. Kalau misalkan nih Mas Gilang misalkan mengakui bahwa itu bukan pesawatnya, misalkan dia punya alasan tersendiri dan kita juga nggak tahu. Ya kalau aku jadi Gilang, gue pasti akan begitu juga. Iya, supaya nggak rame guys. Karena percuma orang Indonesia tuh kepo kalau ngaku punya sendiri. Pesawat palsu lah, pesawat ini. Padahal kebenarannya juga nggak ngerti kayak gimana, dan kita nggak ngerti alasannya apa. Kalau misalkan nih Mas Gilang misalkan mengakui bahwa itu bukan pesawatnya, misalkan dia punya alasan tersendiri dan kita juga nggak tahu. Ya kalau aku jadi Gilang, gue pasti akan begitu juga. Iya, supaya nggak rame guys. Karena percuma orang Indonesia tuh kepo kalau ngaku punya sendiri. Ya nggak? Tas gue dari zaman Bahala, gue udah biasa pakai LV, gue udah biasa pakai Hermes, udah biasa. Ya, coba kamu cek deh jejak digital Dewi Persik pakai foto-foto zaman dahulu, gue pakai LV, gue pakai ini, ada tuh. Dan kalau misalkan gue jual murah, kenapa?
Dan kalau misalkan kemahalan itu bukan lu nggak mampu, Jengger. Beli tas gua lu nggak mampu karena lu lagi sekarat, makanya lu senggol sana senggol sini. Ya.